Tuhan, terima kasih. Selamat pagi buat kita semua. Shalom. Salam kudus Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Kembali lagi kita bersama-sama di hari pertama minggu ini melaksanakan lagi ibadah pagi kita. Bapak Ibu Saudara, terima kasih semua yang sudah berkumpul bersama-sama dan pujian yang sudah kita naikkan bersama. Terima kasih untuk semuanya. Saatnya kita akan berdoa untuk mohon pimpinan Roh Kudus agar kita bisa bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Nya dengan teduh. Dan untuk itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, Tuhan kami Yesus Kristus, senang, riang, gembira hati kami, senang kami puji Engkau ya Bapa untuk selama-lamanya, karena Engkau telah memberikan kepada kami suatu jaminan hidup yang kekal bersama-sama dengan Engkau Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mengalami segala kebaikan Tuhan yang telah Engkau nyatakan melalui kasih karunia-Mu. Itulah hidup kami ya Bapa, itulah jalan hidup kami yang kami tempuh sebagai cara untuk menyenangkan-Mu untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa di surga, semua saudara-saudara kami, semua jemaat kudus-Mu ya Bapa, orang-orang percaya-Mu yang dengan kerelaan hati sudah hadir bersama-sama kami memuliakan nama-Mu dan bersama-sama belajar dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih kami sambut ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baiklah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, mengawali lagi minggu berjalan yang akan kita jalani bersama-sama Bapak Ibu Saudara, untuk kita terus setia kepada kebenaran firman Allah sebagai cara kita untuk memperlihatkan bagaimana kemauan kita, bagaimana ketaatan kita atas pimpinan Roh Kudus. Amin. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, kita akan kembali dulu ke kitab Roma, ya, kitab Galatia maksud saya, Galatia pasal 5, ya. Saudara-saudara, kita masih akan bersama-sama melihat lagi ya berikutnya bagaimana sebetulnya Bapak Ibu Saudara maksud daripada firman Allah yang mengatakan bahwa kita telah mati, dikuburkan, dan bangkit bersama-sama dengan Kristus. Ya, Bapak Ibu Saudara, tentunya ini akan kita lihat sebentar, ya, seperti apa maksud daripada firman Tuhan. Ya, kita telah mati, dikuburkan bersama-sama dengan Kristus Yesus, dan ini berkaitan dengan bagaimana penurutan atau bagaimana ketaatan dan bagaimana kita memahami ya arah daripada ya kesungguhan dan juga arah daripada kehidupan kita yang dituntun oleh Roh Kudus, ya Bapak Ibu Saudara. Nah, karena itu kita sekali lagi akan membacakan, saya akan membacakan untuk kita ayatnya yang ke-18 Galatia pasal 5 dan ayatnya yang ke-19 20, ya. Ya, dikatakan demikian. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh Roh, maka kamu tidak hidup lagi di bawah hukum Taurat, dan
perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh pemecah, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudara, ini akan kita rinci ya pembahasannya ke depan ya, dan saya akan mengajak kita untuk merenungkan lagi ya bagaimana prinsip dasar hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus ini ya, supaya nanti Bapak Ibu Saudara kita bisa memahami sampai kepada praktisnya, bagian prakteknya Bapak Ibu Saudara, penerapannya itu seperti apa di dalam kehidupan kita. Jadi supaya jangan ada kesenjangan ya, supaya tidak ada ya jarak yang membuat tidak nyambung begitu ya antara apa yang dimaksud dengan kita telah mati, bangkit bersama dengan Kristus, dan bagaimana itu diaplikasikan prinsip itu di dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, yang sangat penting kita pahami segera dan di awal ini Bapak Ibu Saudara, bahwa pekerjaan Tuhan, pekerjaan Roh Kudus ini ya ada caranya. Ya, Tuhan menerapkan kekuatan itu ya di dalam diri kita supaya prinsip-prinsip dasar kebenaran itu bekerja. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya ya yang dikatakan bahwa ya kita lihat dulu di Galatia, di kitab Roma maksud saya. Roma pasalnya yang ke-6 ya, yang pada hari Sabtu kemarin saya sudah juga menjelaskan sebagian ya kepada Bapak Ibu Saudara. Ya, kita coba lihat lagi di dalam Roma pasalnya yang ke-6 itu ya, dengan judul perikop mati dan bangkit dengan Kristus, bersama dengan Kristus. Seperti apa maksudnya Bapak Ibu Saudara? Kita mati dan bangkit bersama dengan Kristus ya. Jadi kita baca di ayatnya yang ketiga ya, ayatnya yang ketiga ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara inti daripada pergerakan daripada hidup baru kita ya di dalam Kristus Yesus. Jadi mati dan bangkit bersama dengan Kristus saat ini dialami oleh manusia, oleh kita, itu bagaimana caranya Bapak Ibu Saudara? Dipersatukan dengan kematian, penguburan, dan kebangkitan Kristus. Itu bagaimana caranya, mekanismenya seperti apa? Cara kerjanya bagaimana Bapak Ibu Saudara? Karena Yesus Kristus ya mati, dikuburkan, itu sudah 2000 tahun yang lalu. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu sudah 2000 tahun yang lalu peristiwanya. Jadi, bagaimana pengalaman
Yesus Kristus itu bisa menjadi pengalaman orang saat ini, Bapak Ibu Saudara. Seperti apa ya hubungannya? Bagaimana itu terkoneksi? Bagaimana itu terhubung? Ya, menjadi benar-benar nyata di dalam pengalaman seseorang. Ya, Bapak Ibu Saudara, di dalam pengalaman kita. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kita mengalami kematian, mengalami penyaliban, mengalami penguburan dan kebangkitan bersama dengan Kristus, itu bukan secara fisik. Ya, Yesus Kristuslah yang secara fisik, yang secara daging, secara jasmani, yang mengalami hal itu. Tetapi sekarang kita dipersatukan dengan pengalaman itu oleh karena Roh Kudus membawa manfaat, membawa kuasa, ya, membawa ya kemuliaan, membawa kepada kita dan menerapkan di dalam kehidupan kita pengalaman Kristus Yesus, yaitu kematian, penguburan dan kebangkitannya itu melalui iman kita kepada firman kebenarannya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kepada Injilnya. Ya, pengalaman kita ketika kita percaya kepada Injil Kristus, Injil kasih karunia, berita tentang kabar baik, tentang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus yang telah menebus dan mengampuni segala dosa kita, maka Roh Kudus mempersatukan kita dengan pengalaman Kristus tersebut, Bapak Ibu Saudara. Jadi di sini, saudara-saudaraku, memang kita masih hidup secara jasmani, memang kita hidup secara fisik, kita hidup masih ya secara daging. Dan karena itulah Bapak Ibu Saudara, ya, hari Sabtu kemarin saya sudah menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan atau keinginan daging yang bertentangan ya dengan keinginan Roh Kudus yang dijelaskan oleh firman Allah, dijelaskan oleh Rasul Paulus di dalam Galatia pasal 5 itu, maksudnya ya bukanlah yang bertentangan itu adalah hal-hal yang natural, yang alami, ya, seperti ya fisik kita ini, Bapak Ibu Saudaraku, ini netral, ya, hanya karena keinginan yang keinginan yang bertentangan itu yang muncul dari pikiran kita yang tidak selaras dengan kehendak Allah, itulah yang menyebabkan tubuh fisik ya menjadi bisa melenceng atau bisa melanggar kehendak Tuhan dan bisa melakukan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, dengan adanya medium, ya, adanya medium tubuh kita atau daging yang kita sedang pakaikan saat ini, nah pemikiran yang keliru, yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan, itulah yang menyebabkan ya perbuatan tangan, perbuatan mata, ya, perbuatan kaki, dan seluruh anggota-anggota tubuh itu bisa melakukan pelanggaran atau melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Sejauh pikiran dan hati kita selalu selaras dan selalu lurus, tegak lurus, ya, dengan pimpinan Roh Kudus, ya, sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, maka kuasa, kekuatan yang besar, ya, yang dialami oleh Kristus melalui kematian, penguburan, dan kebangkitannya itu akan diterapkan
di dalam diri kita, di dalam tubuh kita, supaya terhindar dari perbuatan-perbuatan daging yang sudah dirinci tadi di Galatia pasal 5 itu, saudara-saudaraku. Maka karena itulah kita dikatakan tadi, saudara, di ayatnya yang keempat, dengan demikian, karena kita telah dibaptiskan ke dalam kematian dan kebangkitan Kristus, kita telah diidentifikasi. Ya, Bapak Ibu Saudara, kita telah dicocokkan, telah dipersamakan dengan pengalaman Kristus, yaitu melalui iman kita kepada firman-Nya, saudara-saudara. Maka firman itulah yang menggerakkan, memberikan kita kekuatan supaya dengan pikiran dan perasaan, pikiran dan hati kita yang selaras dengan kehendak Tuhan, maka itulah yang mengendalikan seluruh anggota tubuh kita supaya dapat dipakai menjadi senjata-senjata kebenaran dan bukan senjata-senjata kelaliman. Dikatakan saudara-saudara di ayatnya yang ke 12 dan 13 di Roma pasal 6 ini. Sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Jadi keinginan itu selalu akan bisa terjadi, Bapak Ibu Saudara, melalui tubuh kita yang fana ini. Itulah menjadi medium, itulah yang menjadi wadah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana pikiran-pikiran yang melenceng itu, pikiran dan juga hati yang tidak selaras dengan kehendak Tuhan itu, itulah Bapak Ibu Saudara yang membuat tubuh yang fana ini menjadi punya keinginan yang bertentangan dengan kehendak Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tentunya kita mempunyai wadah yang baru. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai wadah yang baru, di mana pikiran-pikiran yang selaras dengan kehendak Allah, hati kita yang sejalan, yang tegak lurus dengan ketaatan kepada Tuhan, kepada firman-Nya, maka kita mempunyai wadah yang dapat mengendalikan tubuh kita ini, anggota-anggota tubuh kita ini, supaya anggota-anggota tubuh kita, mata, kaki, tangan, mulut kita, dan semuanya bisa memuliakan Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup di dalam kekudusan Kristus, bergerak selaras sesuai dengan kehendak daripada Allah itu sendiri. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang dikatakan di dalam 1 Korintus 6 ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu, karena itu adalah milik Allah. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mustahil orang bisa hidup menuruti kehendak Allah tanpa dia mengerti kebenaran, tanpa dia mengerti firman Kristus. Mustahil, Bapak Ibu Saudaraku, orang itu bisa dituntun oleh Roh Kudus, karena dia tidak mengarahkan pikiran dan hatinya, jiwanya, rohnya tidak diarahkan kepada kebenaran firman Allah. Maka saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tidak mungkin orang itu bisa lepas dari keinginan daging. Karena apa?
Karena sasaran wadahnya itu lain. Ya, sasaran wadah yang mewadahi dari pikiran dan hati manusia itu, ya, itu adalah semata-mata adalah daging, Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi karena itulah Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita di sini di ayat 13 dikatakan di Roma pasal 6 ini, dan janganlah kamu menyerahkan anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Ya, caranya bagaimana, Bapak Ibu Saudara? Ya, caranya bagaimana kita menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai alat-alat senjata-senjata perkakas-perkakas kebenaran, Bapak Ibu Saudara. Nah, itulah sebabnya, ya saudaraku, firman Tuhan mengatakan Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Ya, bersedia, Bapak Ibu Saudara, ya, istilah yang kita sering dengar itu kita bersedia dimuridkan, ya, bersedia dimuridkan oleh Roh Kudus menjadi pelayan-pelayannya yang mempunyai ketaatan yang sungguh-sungguh, yang akhirnya mempunyai keterampilan untuk melayani orang lain dengan kasih. Dan saudaraku, tidak mungkin itu bisa dialami oleh seorang yang percaya, yang malas, ya, yang tidak mau datang kepada pengetahuan akan kebenaran. Tidak mungkin itu, Bapak Ibu Saudara, walaupun berapi-api, ya, walaupun kelihatan bersemangat sangat luar biasa, sangat giat, aktif, ya, proaktif sangat luar biasa, bahkan mungkin di dalam gereja, ya, Bapak Ibu Saudara, melayani, tapi kita harus lihat motivasinya apa. Ya, Bapak Ibu Saudara, motivasi daripada orang-orang melayani di gereja itu apa, Bapak Ibu Saudara? Kalau dia tidak memahami secara mendalam pikiran Kristus, tidak memahami secara mendalam kebenaran Injil Kristus, kalau dia orang-orang yang tidak berminat untuk mengetahui bagaimana hubungan daripada pikiran yang baru dengan wadah yang baru, dengan manusia baru, menghubungkan firman Allah dengan kesadaran bagaimana kita sekarang hidup di dalam Kristus dengan seluruh kebenarannya yang luas, yang tinggi, yang dalam, yang panjang lebar. Kalau semuanya itu tidak tertanam pertama-tama di dalam prinsip-prinsip yang benar itu, tidak mungkin, Bapak Ibu Saudara, orang melayani itu bisa dikatakan benar di hadapan Tuhan. Ya, perbuatan-perbuatan orang itu sekalipun atas nama pelayanan itu tetap saja, Bapak Ibu Saudara, dibumbui dengan keinginan daging. Dan kita sudah lihat tadi, Bapak Ibu Saudara, dikatakan bahwa keinginan daging itu telah menjadi nyata, ya, yaitu iri hati, ya, perselisihan, ya, Bapak Ibu Saudara, amarah dan dengki, ya. Dan itulah yang menyebabkan perpecahan-perpecahan itu di dalam persekutuan-persekutuan yang mengatasnamakan atas nama, ya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, atas nama pengikut-pengikut Yesus. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, melayani berdasarkan hidup kasih karunia ini, itu adalah sesuatu yang berbeda. Itu tidak bisa kita lihat hanya dengan fenomena-fenomena, ya, orang-orang yang giat, orang-orang yang aktif, yang taat, yang super sibuk, ya, Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang kelihatan dia rajin,
bersekolah, sekolah teologi, ya, mendapat gelar S1, S2, S3, mempunyai pengalaman keliling dunia. Bapak Ibu Saudaraku, belum tentu semuanya itu didasarkan karena motivasi, berdasarkan pengenalan yang sungguh-sungguh terhadap motivasi yang lurus, yang murni kepada kematian, penguburan, dan kebangkitan Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi ini masih sesuatu yang sangat berbeda, ya. Karena, saudara, kalau kita lihat tadi, yang dikuatkan oleh Tuhan di sini, yang diperkuat, ya Bapak Ibu Saudara, ya, yang dibenahi atau yang disorot di sini Bapak Ibu Saudaraku, ya, adalah fokus bukan kepada perbuatan-perbuatan orang, tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, bukan pada penampilan-penampilan performance daripada seseorang atau satu kelompok, ya, dari bagian luarnya Bapak Ibu Saudara, tidak. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kehendak Tuhan di sini yang ingin kita mengerti dengan baik adalah bukan, ya, pikiran kita yang secara alamiah bisa berpikir tentang bagaimana menjadi sopan, ya, bagaimana menghormati orang lain, bagaimana duduk sopan, berdiri sopan, berjalan dengan teratur, ya, punya etika, punya moral. Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang beragama lain juga mempelajari hal-hal seperti itu yang di luar Yesus, Bapak Ibu Saudara. Ya, orang-orang yang tidak mempercayai salib Kristus pun bisa mereka menampilkan cara hidup yang sangat bersahaja. Ya Bapak Ibu Saudara, beretika dengan sangat memberikan satu kekaguman Bapak Ibu Saudara. Bagaimana anak-anak mereka taat kepada orang tua, bagaimana mereka mandiri, ya, bagaimana keluarga mereka saling menghormati, saling menolong, saling menopang, satu dengan yang lain saling mendukung. Bapak Ibu Saudara, saling hormat menghormati. Semuanya itu Bapak Ibu Saudara bisa dipelajari oleh manusia itu. Bagaimana mereka sepertinya tampil menjadi orang-orang yang taat dan orang-orang yang penuh kasih Bapak Ibu Saudara. Jangankan manusia Bapak Ibu Saudara, hewan pun, ya, harimau yang buas pun, ya, singa, si raja hutan pun bisa dilatih Bapak Ibu Saudara untuk menjadi sangat tertib dan menjadi sangat teratur dan menjadi, ya, hewan yang sangat taat kepada tuannya. Itu bisa dilatih, ya, secara natural, secara alamiah itu bisa dilatih Bapak Ibu Saudara supaya tidak buas lagi, supaya tidak, ya, mempunyai kemarahan, tetapi mempunyai kelembutan dan rasa dan sifat penurutannya, ketaatannya. Bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara, hewan-hewan yang dilatih itu dengan sangat terampil Bapak Ibu Saudaraku mengikuti perintah daripada tuannya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan itu maksudnya di sini Bapak Ibu Saudara, ketaatan kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Kristus, bukan ketaatan yang natural seperti itu Bapak Ibu Saudara, bukan ketaatan yang alami yang dilatih oleh pikiran-pikiran manusia, tidak. Saudaraku, ini sesuatu yang sangat berbeda lagi, bahwa saudara yang diperkuat di sini oleh firman Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku, adalah prinsip-prinsip, ya, kebenaran firman-Nya yang menghubungkan, yang mengikat Bapak Ibu Saudara, diri kita, pikiran kita, dan hati kita kepada kebenaran yang adalah merupakan penjelmaan daripada pengalaman Kristus, ya, 2000 tahun yang lalu, yaitu kebenaran tentang kematiannya, ya, kebenaran tentang penguburannya, dan kebenaran tentang kebangkitannya. Jadi itulah yang menghubungkan kita
dengan Roh Kudus, sehingga saudara-saudara, pengalaman kita bersama secara rohani, bukan secara fisik, karena kita belum mati secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Ya, pengalaman kita secara rohani itulah yang dikerjakan. Itulah karya daripada Roh Kudus untuk senantiasa memantapkan hati pikiran saudara untuk mengikuti pimpinan daripada Roh Kudus, tuntunan daripada Roh Kudus. Amin. Jadi sudah jelas ini Bapak Ibu Saudara. Itu sebabnya dikatakan di ayat 5, ya, Roma pasal 6 ini adalah pasal yang sangat luar biasa firman Tuhan. Roma pasal 6 ini untuk menjelaskan mekanisme daripada, ya, bagaimana kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu sesungguhnya. Saudara, di ayatnya yang kelima itu dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu, ya, dengan apa yang sama dengan kematiannya. Apa pengalaman yang dialami oleh Kristus melalui yang peristiwa yang terjadi di dalam kematiannya? Ya, pengalamannya adalah ayat 10. Pengalaman Yesus Kristus adalah dijelaskan di ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Sama seperti itulah Bapak Ibu Saudaraku, pengalaman kita saat ini dengan disatukannya kita, dengan persatuan kita dengan Kristus. Saudara-saudara, kalau Kristus mati untuk, ya, mengalahkan kuasa dosa satu kali untuk selama-lamanya, maka kita pun di dalam Kristus mempunyai pengalaman itu, ya, bersama-sama dengan Kristus. Kita pun sudah mati terhadap dosa satu kali untuk selama-lamanya. Tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau Kristus, saudara-saudaraku, saat ini dia tidak hidup lagi secara daging. Dia sudah hidup di dalam roh sepenuhnya. Sementara kita saat ini masih hidup di dalam daging, di dalam tubuh ini, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana kita bisa menjadi sama seperti Kristus yang adalah roh sepenuhnya, sementara kita masih ada di dalam daging, masih hidup secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Itulah tadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat di ayatnya yang ke-11 itulah ditegaskan di situ, demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Dan ini adalah soal prinsip-prinsip kehidupan yang diteguhkan di dalam hati dan pikiran kita, ya, pandangan kita Bapak Ibu Saudara. Jadi semua orang mempunyai pandangan Bapak Ibu Saudara. Ya, bagaimana manusia itu tumbuh di dalam tradisi, di dalam budaya, kehidupan dia di dalam keluarganya, ya, melalui pendidikannya, melalui tempat kerjanya, melalui lingkungan tempat tinggalnya, ya, dengan siapa dia terhubung, melalui kehidupan sosialnya dengan orang lain. Akhirnya manusia itu Bapak Ibu Saudara mempunyai prinsip-prinsip mereka masing-masing. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tapi prinsip-prinsip manusia itu yang dipelajari oleh dia sendiri melalui masa kecilnya di dalam keluarganya, melalui kesukuannya, melalui budayanya, saudara-saudaraku, melalui pergaulannya. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan cara itulah maka setiap orang, setiap kelompok itu bertindak, berperilaku. Makanya saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, itulah sebabnya kita harus menelusuri, ya, tentang kebiasaan-kebiasaan kita Bapak Ibu Saudara yang lama itu bukanlah kebiasaan-kebiasaan
yang bersumber daripada pikiran dan pandangan-pandangan Kristus. Ada manusia lama di dalam diri manusia itu, yaitu yang terhubung dengan pikiran-pikiran yang dibawa dari keberdosaan karena hubungan manusia dengan Adam yang berdosa. Ya, tetapi saudaraku, wadah itu adalah wadah yang lama bagi kita. Amin. Itu adalah wadah pemikiran, ya, adalah wadah pemikiran dan segala konsep-konsep dan ide-ide yang lama itu, Bapak Ibu Saudara. Yang mana itu adalah merupakan hal yang terhubung, ide-ide dan gagasan-gagasan itu terhubung dengan kedagingan manusia. Ya, karena di dalam Adam yang berdosa, manusia mewarisi suatu pandangan-pandangan yang berdosa dan tidak taat kepada kehendak Allah. Namun ketika kita percaya ya kepada Injil keselamatan, Injil kasih karunia Allah, Yesus mati hapus segala dosa, Dia bangkit mengampuni segala dosa dan memberikan hidup yang kekal kepada kita, dan setiap orang yang percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus. Sekarang kita diwadahi oleh pimpinan Roh Kudus, diwadahi oleh hidup yang baru. Bapak Ibu Saudara, yang mempunyai prinsip-prinsip yang baru, mempunyai gagasan-gagasan yang baru, mempunyai ide-ide yang baru, yang selaras dengan pimpinan dan kehendak Tuhan, yang selaras dengan firman-Nya. Jadi mustahil Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, orang yang bermalas-malasan tidak mau ya berkorban untuk membagi waktunya, membagi kemauannya, pikirannya untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara, jangan terlalu yakin dengan diri sendiri. Ya, jangan terlalu pede ya bahwa kemampuan berpikir itu adalah merupakan solusi-solusi yang terbaik bagi kita di hadapan Allah. Jangan coba Bapak Ibu Saudara bersandar kepada pikiran sendiri yang natural, ya, yang bersandar kepada ya pikiran-pikiran melalui pengalaman-pengalaman pribadi yang belum tentu itu adalah didasarkan pada ketaatan kepada Roh Kudus, ketaatan pada firman Allah. Jangan tertipu dengan fenomena-fenomena ya penampilan-penampilan secara luar manusia. Bapak Ibu Saudara, itu tidak selaras dengan kehendak Allah ya bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Itu bukan sesuatu yang sungguh-sungguh yang Allah kehendaki untuk terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya jadi pelan-pelan ya saudaraku, ikuti terus ya, ikuti terus penjelasan tentang bagaimana kitab Galatia firman Tuhan menjelaskan ya, kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus itu bagaimana modelnya Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi bukan ya sekali lagi ya setiap tindakan, setiap perbuatan baik manusia itu adalah berada di dalam konsep dan gagasan pimpinan Roh Kudus. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Ya, kalau seperti itu penilaian kita, berarti kita masih berada di tingkat yang dangkal di dalam pemahaman tentang kasih Kristus yang sempurna. Ya, dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, ya tidak heran kalau kita lihat orang-orang yang tidak mengerti arti daripada kasih karunia Allah, hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Bagi mereka yang penting berbuat baik sudah cukup. Ya, yang penting berbuat baik sudah cukup. Nanti selebihnya Tuhan yang menilai. Itu Bapak Ibu Saudaraku, pikiran yang bodoh itu. Ya, karena apa Bapak Ibu Saudaraku? Justru karena perbuatan baik itulah yang disalahgunakan oleh manusia untuk menentang kehendak Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya, apa alasan daripada orang Yahudi untuk menyalibkan Yesus? Karena mereka mengatakan mereka taat kepada hukum Taurat. Ya Bapak Ibu Saudaraku, dan hukum Taurat itu mengajarkan perbuatan baik. Dan perbuatan baik alih-alih alasan mereka membela agamanya, membela perbuatan baik dan tradisi-tradisinya, ya budaya-budayanya, alih-alih membela semuanya itu mereka menolak kebenaran Allah dan mereka menyalibkan Yesus Kristus.
Jadi Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak percaya bahwa hanya karena berbuat baik bahwa itu sudah pantas benar di hadapan Tuhan. Tidak, Bapak Ibu Saudara. Masih beda lagi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Ya, bagaimana perbuatan baik yang Allah inginkan itu, yang Allah persiapkan sebelum dunia dijadikan, itu tidak bisa ditampilkan, tidak bisa diciptakan, tidak bisa dikreasi oleh pikiran manusia. Ya tidak bisa Bapak Ibu Saudara. Karena kitab Kolose sudah jelas mengatakan, Kolose pasal 3 yang sudah disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta Joksen Pardosi kemarin di dalam khotbah ibadah minggu kita, sudah disampaikan di kitab Kolose itu Bapak Ibu Saudara, Kolose pasal 3. Jikalau kamu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus. Kata jikalau di situ ya bukanlah antara ya dan tidak. Tapi itu adalah merupakan penekanan kepada fakta yang sebenarnya. Ya, keadaan yang sesungguhnya supaya kita lebih menyadari keadaan itu bahwa kita sungguh-sungguh telah dibangkitkan bersama dengan Kristus. Karena itu, pikirkanlah perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu sangat jelas sekali. Sebab dikatakan, sebab hidupmu tersembunyi di dalam Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi dikatakan tersembunyi di dalam Allah, terpelihara di dalam diri Allah, di dalam pikiran Allah. Jadi kita harus mempunyai akses informasi kepada pikiran Allah tersebut Bapak Ibu Saudara. Ya, supaya apa? Supaya data-data tentang identitas diri kita di dalam Kristus, data-data informasi yang baru tentang siapa kita di dalam Kristus, dalam kemanusiaan yang baru itu, wadah yang baru itu Bapak Ibu Saudaraku, kita bisa mengerti bagaimana menerapkannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Ya, tanpa pengetahuan itu Bapak Ibu Saudaraku, ya sekali lagi, bukanlah semua perbuatan baik itu adalah berkenan di hadapan Tuhan. Tidak Bapak Ibu Saudara. Ya, perbuatan baik yang berkenan di hadapan Tuhan adalah perbuatan baik yang selaras dengan pengertian yang benar, yang taat kepada firman Allah yang menjelaskan tentang kehidupan kita yang baru, yang ditampilkan, yang dimunculkan, ya Bapak Ibu Saudaraku, dimunculkan di layar, display, ya, yang sesuai dengan gagasan, ide yang dinyatakan di dalam kebenaran Injil kasih karunia Allah, di dalam kebenaran Kristus yang rahasia, yang sorgawi, pikiran-pikiran Kristus yang dinyatakan, yang secara rahasia dibukakan oleh Allah melalui firman yang disampaikan melalui Rasul Paulus yang kita sebut sebagai Rosamon Roma sampai Filemon. Saudara, disitulah Allah menerbitkan, ya, disitulah Allah memunculkan. Dan disitulah Allah menyimpan data tentang siapa diri kita, apa identitas kita sebagai manusia baru yang mewadahi kebenaran yang nyata di dalam Kristus itu, agar selaras jalan pikiran kita dan perbuatan kita, anggota-anggota tubuh kita bisa memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, ini adalah sesuatu harta karun yang sangat luar biasa, mahal harganya Bapak Ibu Saudara, dan tidak mungkin bisa kita tukar dengan apapun ya yang ada di dunia ini Bapak Ibu Saudara. Dengan apapun ya yang ditawarkan, sesuatu yang dianggap berharga dari dunia ini, ya tidak bisa ditukar Bapak Ibu Saudara, ya dengan harta kekayaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita, ya melalui kasih karunia Yesus Kristus atas kematian, penguburan, dan kebangkitannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sekali lagi, secara pelan-pelan kita akan menelusuri, ya selama kita belajar di kitab Galatia ini akan membuka wawasan kita berpikir
tentang keistimewaan hidup di dalam Kristus itu sungguh-sungguh tidak bisa ditebak oleh manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak bisa ditebak oleh ilmu pengetahuan dan oleh teknologi sekalipun, kecerdasan buatan manusia, tidak bisa itu menebak kehidupan yang kita peroleh di dalam Kristus, kehidupan baru ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, makanya begitu banyak kekeliruan ya di dalam kekristenan sekalipun, ya terjadi perpecahan-perpecahan satu dengan yang lain. Karena apa? Karena keinginan daging itu sangat kreatif, Bapak Ibu Saudara. Keinginan daging manusia itu sangat kreatif untuk membenarkan dirinya sendiri, ya, supaya manusia itu mewadahi apa yang menjadi kemauannya. Untuk memuaskan, dikatakan oleh Rasul Paulus, tidak lain selain daripada ingin memuaskan keinginannya sendiri. Karena dengan demikian dia berbangga dengan dirinya sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kerendahan hati Kristus, kerendahan hati daripada anak Allah Yesus Kristus yang selalu taat sepenuhnya kepada kehendak Bapa di surga, itulah yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran kita, saudara-saudaraku, supaya kita mempunyai kualitas tingkat daripada kesadaran untuk selalu menaati pimpinan daripada Roh Kudus dalam setiap langkah kehidupan kita ini. Amin. Bertumbuhlah kita, menjadi dewasalah kita Bapak Ibu Saudara di dalam kebenaran kasih karunia ini, supaya kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayannya yang setia. Supaya kita jangan mengandalkan pikiran kita yang tidak mempunyai kekuatan apa-apa, yang selalu cenderung kepada sifat egois, ya, pikiran manusia yang terhubung dengan Adam yang berdosa itu selalu mengecewakan kita dan sangat merugikan kita. Tapi pikiran-pikiran Kristus yang terhubung dengan kebenarannya, Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus adalah sumber sukacita, penghiburan bagi kita, kekuatan bagi kita semua untuk menghadapi segala hal yang terjadi dalam kehidupan kita ini, supaya ya jalan lurus yang kita sudah tempuh ini jangan dialihkan oleh maksud-maksud keinginan daging yang dapat menipu pikiran orang percaya sekalipun, yang membuat terdistract, yang membuat Bapak Ibu Saudara orang-orang percaya itu menjadi lemah dan menjadi kendor di dalam semangatnya untuk melayani Tuhan. Melainkan sebaliknya Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Amin. Tapi biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Siapa yang bisa membuat menyala-nyala roh dan pikiran kita Bapak Ibu Saudaraku? Adalah Roh Kudus yang kita ikuti, atau pimpinan daripada Roh Kudus melalui kebenaran firman-Nya. Jadi saudaraku, kesimpulan kita adalah apa yang dimaksudkan dengan mati dan bangkit bersama dengan Kristus, itu adalah merupakan hubungan yang dialirkan berdasarkan pengetahuan akan kebenaran firman-Nya, sehingga dengan kebenaran firman Tuhan itulah hidup saudara-saudara yang baru itu diberdayakan oleh Tuhan untuk berkarya, ya, secara detail, secara rinci. Firman Tuhan akan bisa kita praktekkan di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita berdoa untuk mensyukuri firman-Nya. Bapa di dalam surga, terima kasih bagi kami selalu kurang waktu bagi kami Tuhan untuk membicarakan seluruh kedalaman firman-Mu ya Tuhan, supaya kami tertanam benar-benar secara sadar, berakar dan bertumbuh dan berbuah, agar kehidupan kami yang baru ini, yang diwadahi oleh manusia baru, ciptaan baru, yang mempunyai pikiran-pikiran yang benar, yang kudus, dan pikiran yang selaras dengan kehendak Bapa di surga, maka kiranya biarlah setiap kami
yang telah mendengarkan firman Allah, kebenaran-Mu yang sungguh-sungguh. Pada hari ini Tuhan, semakin dibangkitkan lagi semangat kami, semakin dikuatkan dan semakin bersemangat kami Tuhan, untuk meresponi setiap prinsip-prinsip kebenaran, firman Allah yang ditanamkan di dalam hati dan pikiran kami, akan menjadikan hidup kami menjadi lebih baik dari hari ke hari, di dalam ketaatan dan penurutan kami kepada Yesus Kristus sebagai kepala, dan kami adalah anggota-anggota tubuh-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan hari ini ke dalam tangan-Mu. Apapun yang kami kerjakan, apapun yang kami lakukan, kami percaya Roh Kudus selalu menyertai dan memberkati kami semua. Kami bersyukur kepada Bapa di dalam surga. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Ya, kita akan dibawakan doa syafaat oleh Ibu Rostani Manalu, dan untuk itu saya serahkan ya memimpin kita dalam doa, dan doakan terus juga saudara-saudara kita yang terus setia mengikuti melalui live streaming di Facebook. Tuhan memberkati kita. Shalom.